saya nyatakan siap melawan Jokowi. Apa yang dikatakan Jokowi kemarin saya lihat di video yang menyatakan bahwa ada agenda besar di balik ijazah palsu ini. Saya nyatakan Jokowi salah dan pembohong. Jokowi memainkan isu liar supaya rakyat melihat dia teraniaya, terzolimi. Padahal tidak. Jokowi menzolimi rakyatnya sendiri. Saya bilang semua ini kegaduhan ini bermula dari pengecutnya Jokowi. Rismon, kamu tuh jadi orang jangan lempar batu sembunyi tangan kamu. Kamu bilang yang bikin kegaduhan ini Pak Jokowi dan kawan-kawan. Ketek, sing gawe gaduh negara bangsa iki diapuranmu kuwi wis rupa rambut jaji kaya trenggiling kakean cangkem. Mana 6.000 pesanan itu, Jokowi? Woi Rismon, kasihan banget hidupmu ya sekarang ya. Aku perhatikan kau sudah semakin gila kau, semakin sinting kau ya. Sudah nggak ada lagi harga diri ya kan. Sudah nggak ada lagi rasa malu ya. Aku rasa keluargamu juga ya. Mukanya sudah muka tembok itu. Sebetulnya saya tuh kasihan kalau ngelihat kayak Rosulio, Dipa, Rismon, Rijal Fadila buat teriak-teriak sampai bau mulutnya aja nyampe ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang anggota TPUA ya, yaitu sebuah komunitas kalau dengan nama panjang Tempat Pemakaman Umum Aki-Aki. Hai, disingkat TPUA. Yang kini ya kan, ya baru masih menyatakan gitu ya, siap melawan Jokowi. Dari kemarin-kemarin kemana kalian? Kok baru sekarang teriak-teriak siap melawan Jokowi? Gak usah bilang siap gitu ya. Kenapa bang? Kok gak usah bilang siap? Ya karena sekarang Jokowi sudah melakukan serangan ya kan, serangan balik. Kalian sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya, bahkan bukan sekarang, udah 2 bulan, 3 bulan yang lalu gitu loh. Jadi siap nggak siap ya, harus kalian hadapi gitu loh. Mau nggak mau, suka nggak suka, harus kalian hadapi. Jadi nggak usah bilang kami siap, kami siap. Siap nggak siap, kalian harus menghadapi karena Pak Jokowi sudah melaporkan kalian. Ingat loh ya. Jangan seperti Mbah Egy ya, ini pesan saya, jangan seperti Mbah Egy yang sok-sokan bilang kami happy, tapi malah ngacir ke Malaysia, dan sekarang ngacir ke London, Inggris dan gak mau pulang, karena takut di penjara. Aduh. Selain itu teman-temannya juga ada krisis moneter ya, yang dirujak neti karena menyebut bahwa biang kekisruhan di negeri ini sebetulnya adalah Jokowi yang katanya itu pengecut. Enak aja kau bilang. Padahal biang keroknya adalah dirimu sendiri itu, temon, ya kan? Ijazahmu abal-abal, ya kan? Kamu ahli jadi-jadian lah, kok bisa-bisanya kau menuduh Jokowi, coba bayangin. Ini orang memang kurang waras menurut saya, ya kan? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Hari ini saya nyatakan siap melawan Jokowi. Apa yang dikatakan Jokowi kemarin saya lihat di video yang menyatakan bahwa ada agenda besar di balik ijazah palsu ini. Saya nyatakan Jokowi salah dan pembohong. Jokowi memainkan isu liar supaya rakyat melihat dia teraniaya, terzolimi. Padahal tidak. Jokowi menzolimi rakyatnya sendiri. Hari ini emang kemarin kau kemana? Baru hari ini kau siap melawan Jokowi, kemarin nggak siap begitu, terus besok nggak siap lagi. Cukup hari ini aja siapnya. Kami happy. Saya yakin ini orang nanti ketika dia sudah berstatus sebagai tersangka ya,
pasti dia akan berusaha gimana caranya dia menyusul Mbah Egy ya. Cuma mungkin ini orang beda dengan Mbah Egy. Mbah Egy punya duit ya kan untuk beli tiket ke mana itu? Ke London Inggris. Ini orang mungkin nggak punya. Udahlah itu ya kan, hadapi itu laporannya Pak Jokowi, nggak usah koar-koar kami siap melawan, nanti ujung-ujungnya nangis-nangis. Alah, lanjut. Saya bilang semua ini kegaduhan ini bermula dari ya pengecutnya Jokowi. Rismon, kamu tuh jadi orang jangan lempar batu sembunyi tangan kamu. Kamu bilang yang bikin kegaduhan ini Pak Jokowi dan kawan-kawan. Ketek, sing gawe gaduh negara bangsa iki diapuranmu kuwi. Wis rupa rambut jaji kaya trenggiling kakean cangkem. Senengane membalikkan fakta diapuranmu kuwi. Jejeg raimu san kowe nek ngomong. Ngomong ki aja sembrono, dipikir nek ngomong kuwi. Diapuranmu kuwi kaya wong paling pinter dhewe apa piye? Nek ngomong kuwi membalikkan fakta diapuranmu kuwi. Lha wong genah to. Ning donya ki lho kabeh menungso ngerti kelakuanmu, kelakuane Roy Suryo, Amin Rais, Egy Sujana, kelakuane grombolane Rizik Syihab kae. Sing gawe gaduh bangsa, gawe gaduh negara ya kelakuane dapur-dapuranmu kuwi. Kok iso membalikkan fakta, malah jare sing gawe gaduh Pak Jokowi dan kawan-kawan. Oh, bathukmu sempal diengkulmu amblek apa piye? Tonyo congormu san kowe. Rupa wis kaya trenggiling sawah kakean cangkem senengane. Kowe iki dadi wong aja suka membalikkan fakta. Ya toh? Selama ini ya toh sing bolak-balik nuntut ngusut ijazahane Pak Jokowi awit tahun jebot tekan saiki iki lak diapuranmu sak gerombolan toh. Ya apa ora? Sing bolak-balik bengak-bengok demo turut jalan sapa nek ra kelakuane dapurmu. Dadi wong aja sembrono. Kowe senengane membalikkan fakta, melintir-melintir perkataan kowe. Mok rumangsane rakyat bodoh, mok rumangsane rakyat raruh apa piye? Sing bendino gawe gaduh, sing bendino apa ngapusi rakyat, sing bendino ngadu domba masyarakat tidak diapuranmu sak gerombolan to. Kok iso nyalahke Pak Jokowi, keplak raimu san kowe. Dadi menungso aja sok jagoan. Jadi menungso aja sok paling hebat, aja merasa paling pinter. Jadi menungso kuwi kudu duwe andhapasor. Dapuranmu ki ngilingi madang ngising kentu ning Indonesia, golek duit ning Indonesia. Ora usahane kakean cangkem kowe. Dadi menungso kakean cangkem kok. Wong kok senenge membalikkan fakta kokan. Iya toh? Selama ini kan dapuranmu to sing bolak-balik ngapusi rakyat ya to. Ngomong kuliah ning Jepang diapuranmu ning Jepang ora tahu. Ya to. Nek ngomonge lambemu oh tonyo ping 17 iya kowe. Rupa kaya trenggiling sawah kakean polah. Rumasane rakyat wedi apa piye karo model dapur-dapuranmu Mok rumangsane rakyat ki goblok bodho ngono apa piye? Mok rumangsane rakyat ki wong pekok-pekok ngono apa piye? Rakyat saiki ngerti ndi sing kelakuane apik, ndi kelakuane sing elek. Model-model raimu ki lho kelakuane ra bejaji. Urip ning negara Indonesia, gawe gaduh bangsa Indonesia. Dapuranmu ini ora kepengin urip ning Indonesia, ora seneng karo pemimpin Indonesia, minggat to saka Indonesia. Urip ning alas kono. Campur karo ula karo macan kono. Dapurmu nek ngomong penake sak karepe dhewe. Mok rumangsane kene iki wong pekok apa piye? Dadi wong ki kudu aja sembrono. Ngomong sak ngomong kudu enek waton. Ya toh? Omonganmu, ucapanmu, kowe wani ngomong ki kudu berani bertanggung jawab. Aja asal waton ngomong model-model raimu tonyosan kowe. Ya, teman-teman ya, sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau dalam video yang barusan kita saksikan itu ada kata-kata mutiara yang tidak enak didengar. Terutama orang Jawa pasti paham ya dengan bahasa yang disampaikan oleh Mas Godes barusan, ya kan?
Tapi saya berharap ya algoritma YouTube atau pihak YouTube tidak mengetahui kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Mas Gundes. Toh pun ya kan mengetahui, maka saya sampaikan ya, saya disclaimer kepada teman-teman semuanya, jangan diikuti kata-kata yang kasar. Jangan diikuti kata-kata yang melanggar norma-norma. Jangan diikuti kata-kata yang melanggar nilai-nilai ya. Kami sajikan bukan untuk kami setujui ya kan, tapi untuk kami counter. Tetapi isi yang disampaikan oleh Mas Gundes 11.000 triliun % saya sependapat. Hai, mantap, lanjut. Mana 6.000 pesanan itu, Jokowi? Woi Rismon, kasihan banget hidupmu ya sekarang ya. Aku perhatikan kau sudah semakin gila kau, semakin sinting kau ya. Sudah nggak ada lagi harga diri ya kan. Sudah nggak ada lagi rasa malu ya. Aku rasa keluargamu juga ya, mukanya sudah muka tembok itu. Kalau gue punya keluarga kayak lo, emang gue injak-injak mukamu itu, mulutmu itu gue injak-injak, bener ya. Kamu itu teriak-teriak terus dari isu ijazah ya. Sekarang kamu sudah terjepit ya, sudah terpojok dengan isu ijazah itu. Kamu lari lagi ke isu SMK itu ya. Supaya kau tahu ya, mobil SMK itu memang itu ya didorong oleh Pak Jokowi untuk menjadi mobil nasional ya. Tetapi ya, supaya kau tahu produsennya bukan Pak Jokowi. Paham nggak kepalamu di situ? Jadi kau nggak bisa salahkan Pak Jokowi. Ya orang produsennya tidak mampu memproduksi 6.000. Kenapa lu salahin Pak Jokowi? Pak Jokowi pekerjaannya terlalu banyak ya, terlalu kompleks. Jadi nggak usah kau anggap presiden fokus ngurusin seperti itu. Di mana isi kepalamu itu, Rismon Kima? Aduh. Sudahlah ya. Saya sudah bilang sama kau, ya. 1000% saya yakin kau akan segera ditetapkan jadi tersangka, ya. Itu nggak bisa kau hindari, ya. Kalau dulu kalian itu nantang-nantang Pak Jokowi suruh laporkan. Karena kalian beranggapan kalau Pak Jokowi itu tidak mungkin akan melaporkan kalian, ya. Tetapi ternyata memang kalian dilaporkan. Nah, setelah dilaporkan, baru kalian sekarang teriak-teriak tuh kriminalisasi lah, ya. Terus gak bisa dilaporkan karena peneliti lah, ahli lah. Pukimak kau ini. Hei, ngaca kau Rismon tuh, mukamu makin jelek banget tuh, kayak muka asu itu. Udah parah tuh mukamu itu, udah kayak orang gila kau lihat kau, ya. Semakin jelek aja kau tuh. Aduh. Sudah ya. Jadi untuk kau berhentilah kau, ya. Ngejar-ngejar kesalahan Pak Jokowi. Tidak akan kau ketemukan, ya. Kau yang akan segera masuk penjara sebentar lagi, ya. Jadi kau siap-siap aja mentalmu itu, ya. Gak usah terlalu banyak kau trik-trik cengkunet-cengkunet. Si Rismon ya, Puktimax ya, ini sudah semakin gila. Aduh, ada kata-kata mutiara lagi kayaknya ya yang barusan disampaikan. Ya, saya disclaimer lagi ya. Nggak intinya saya disclaimer. Kenapa Bang banyak disclaimer? Daripada kena tegur lagi ya kan. Kena tegur terus loh. Ya, saya memohon maaf atas kata-kata yang mungkin baru saja kita dengar dan itu melanggar norma, melanggar nilai ya, dan lain sebagainya. Jangan diikuti ya. Saya sependapat sepenuhnya dengan netizen barusan itu isi komentarnya. Sangat sependapat ya, bahkan 1000 miliar triliun %. Tetapi kata-kata kasar, kata-kata yang tidak senonoh, melanggar aturan, ya kan, melanggar nilai norma, jangan diikuti. Itu tidak layak. Oke? Mantap. Lanjut. Sebetulnya saya tuh kasihan kalau ngelihat kayak Rosulio, Dipa, Ismon, Rijal Fadila, udah teriak-teriak sampai bau mulutnya aja nyampe ke sini, teriak-teriak di podcast setiap hari, konferensi pers, jelek-jelekin Pak Jokowi. Sementara Pak Jokowinya nyantai, tidak menanggapi sedikit pun. Saya jelaskan, sebetulnya Pak Jokowi itu bukan lawan kalian. Ada yang bikin gak nahan itu backsoundnya Pak, ya kan.
Omongan Anda sih ya biasa-biasa aja, tapi saya tunggu-tunggu ya kan, di mana nih klimaksnya ya? Nggak ada juga. Tapi ya lucu juga gitu ya, backsoundnya sangat mendukung kali. Nah, menurut teman-teman gimana? Sependapat nggak dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan, ataukah justru lebih tertarik dengan backsound ketawa yang kita dengar bareng-bareng barusan ya? Lanjut. Kami sudah bersurat kepada Presiden Amerika Serikat, Presiden Donald J. Ini sudah kesekian kalinya saya mengatakan bahwa Rismond, Dr. Tifa, Roy Suryo dan kawan-kawannya itu terlalu terbuai, terlena dengan kebaikan Bapak Jokowi selama ini. 10 tahun mereka menyerang Bapak Jokowi, tapi Pak Jokowi tidak pernah membalas sedikit pun, tidak menanggapi mereka sedikit pun. Ya. Padahal saat itu Pak Jokowi, beliau kan panglima tertinggi di negeri ini. Ya kalau mau saja menggunakan kekuasaan ya tinggal bilang aja, Pak Kapolri, bereskan. Pak Panglima, selesaikan. The game is over. Tapi tidak. Pak Jokowi masih memikirkan, kalau saya melaporkan mereka, nanti saya dianggap anti kritik, nanti saya dianggap otoriter. Ya sudahlah, ya biarkan saja mereka keluar-keluar. Saya tetap fokus kerja dan kerja. Ya. Nah, disitulah mereka merasa di atas angin. Ya, Roy CS ini merasa di atas angin gitu. Ya sudah, ya kan, karena Pak Jokowi diam aja ya. Kita berbuat apapun, Pak Jokowi juga cuek-cuek aja tuh. Ya, jadi seenak-enak kita aja, semau-mau kita aja, ajar. Nah, setelah itu Bapak Jokowi purna tugas. Nah, mereka pikir, wah, sedangkan pada saat berkuasa saja Pak Jokowi nggak ngapa-ngapain, apalagi sudah tidak berkuasa. Wah, makanan empuk nih, kata mereka. Mungkin seperti itu. Mereka mulai meluncurkan serangan, bahkan makin gila lagi, ya, melalui kasus ijazah palsu. Ya, serang habis-habisan lewat podcast, lewat televisi dan sebagainya. Nah, mereka lupa bahwa ketika Pak Jokowi purna tugas sudah jadi rakyat biasa, ya, beliau punya hak hukum untuk melindungi harkat martabat dirinya dan keluarganya. Mereka lupa itu, ya. Sehingga pada saat penggerudukan rumah Pak Jokowi saat itu, ya, dengan membawa ikat kepala Adili Jokowi, maka Pak Jokowi mengeluarkan statement bahwa saya mempertimbangkan akan melaporkan mereka. Nah, ini adalah peringatan atau warning terhadap Roy CS. Ya. Dan sebelumnya itu sudah dikatakan juga oleh para pengacaranya Pak Jokowi saat itu tuh lewat konferensi pers, saya ingat itu. Mereka mengatakan, ya, kami dari kuasa hukum dan Pak Jokowi, ya, mempertimbangkan akan menempuh jalur hukum, tapi mereka tidak mengindahkan itu. Saya nggak tahu mereka pura-pura nggak tahu atau memang nggak tahu sama sekali gitu loh. Ya kan, nggak ngerti sama sekali, ya. Tapi serangan mereka makin gencar, ya, makin membabi buta. Ya, Pak Jokowi sebagai rakyat biasa kan punya kesabaran juga kan, ya. Sudah diingatkan beberapa kali, apalagi sampai digeruduk rumahnya. Wah, ini sudah nggak bener nih. Maka laporlah Pak Jokowi saat itu. Nah, dari situ mereka kaget. Aduh, kok begini? Ya, seharusnya jangan ceritanya nggak kayak gini nih. Kok gini?
Akhirnya mereka kalang kabut di situ, ya. Mulai timbullah narasi-narasi katanya ini kriminalisasi, ya. Ya. Bahkan ketika dipanggil polisi ada yang pura-pura ketabrak motor, ada yang katanya sakit dan sebagainya. Mereka lapor sana, ngadu sana sini ke Komnas HAM, ke mana mereka ngadu, ya, tapi tidak membuahkan hasil, ya. Ibarat panah ini, ya, sudah dilesatkan, tidak mungkin akan kembali lagi itu anak panah. Di situ mereka kalang kabut sampai sekarang ini, ya. Dan ada satu itu yang pura-pura katanya lapor ke Amnesty, tapi kalau menurut saya itu bukan lapor, karena dia ingin menghindar dari jeratan hukum, dan itu diakunya sendiri Egy Sujana, ya, bahwa saya sudah 3 kali masuk penjara, saya tidak mau lagi masuk penjara. Itu kan pengecut namanya. Ya, berani berbuat tapi tidak mau bertanggung jawab, kan gitu. Jadi sekali lagi kesimpulannya, Roy dan kawan-kawannya terlalu terbuai, ya, terlena dengan kebaikan Pak Jokowi. Itu aja sebenarnya. Iya, saya mau mengomentari di bagian depan, ya. Kami sudah bersurat kepada Presiden pemerintah Amerika Serikat. Ngapain? Gitu loh. Ngapain kalian itu surat-suratan ke Donald Trump? Sekarang ini sudah masanya sudah maju, ya kan, teknologi sudah sangat maju. Ngapain kau kirim surat, ya kan? Kau bisa kirim email, kau bisa ngirim WA ke pemerintah Amerika, Donald Trump, gitu loh. Kalau kau nggak tahu nomor kontaknya Donald Trump, kau mintalah ke Prabowo. Katanya Prabowo teman kamu, ya kan? Katanya Prabowo sering ngomong-ngomong sama kamu, ya kan? Bahwa sebetulnya Pak Prabowo ini memiliki kartu truf Pak Jokowi, ya kan? Nanti Pak Jokowi itu akan diserang begini. Kau kan sok tahu, sok kenal sama Prabowo. Nah, sekarang minta itu kontaknya Donald Trump, agar kau itu menghubungi Donald Trump gak harus kirim surat. Mangkrak. Kemarin kau katanya melapor ke PBB. Katanya kau mengirim surat dan didukung oleh 100 universitas ternama di dunia. Aduh, katanya dibela oleh 1000 pengacara se-Indonesia. Didukung penuh oleh UGM. Aduh, mangkrak. Sampai sekarang gak ada satupun, ya kan? Gak ada satupun yang terbukti. Malah kau sekarang bikin ontran lagi. Katanya ngirim surat ke Donald Trump. Emang Donald Trump itu temanmu kuliah? Aduh, emang pacar kau? Aduh, mangkrak. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.